Halo para suka film, bagaimana hari kalian semuanya? Di episode kali ini saya akan kembali rangkumkan sebuah film epik tentang perang-perang dan kerajaan, berjudul Curse of the Golden Flower. Secara harfiah artinya kutukan bunga emas. Tapi film ini bukan menceritakan tentang bunga emas itu. Sebelum memulai, sinopsis dulu ya. Bercerita tentang kekaisaran Cina di masa dinasti Tang, di mana di dalam istana itu mempunyai skandal tentang perselingkuhan permaisuri dengan anak pertama sang kaisar. Kaisar sendiri berniat meracuni istrinya. Ketika perayaan seruni, semua skandal itu terbongkar. Bagaimana kisah di dalam istana itu dan apa yang terjadi selanjutnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan kegiatan di dalam istana. Mulai dari para pelayan yang bangun tidur, mereka bersiap bekerja seperti biasanya, hingga permaisuri yang berdandan. Hari itu mereka akan menyambut kedatangan sang kaisar yang pulang dari perang. Terlihat permaisuri sedang sakit. Tangannya gemetar dan wajahnya berkeringat. Pangeran Yu, anak ketiga dari kaisar, mendatangi ibunya yang sedang berdandan. Dia mengatakan kalau kakak pertama akan pergi pamit begitu ayahnya tiba. Permaisuri mendatangi kamar Pangeran Wan, anak pertama sang kaisar. Di lorong dia kembali berkeringat dan terlihat sakit. Wan yang sedang bersiap didatangi oleh ratu. Semua pelayan disuruh keluar dari sana. Mereka berdua pun mengobrol. Ratu menanyakan kebenaran kalau Wan akan pergi. Selain itu, dia juga mengingatkan kalau 3 tahun lalu hubungan mereka sangat dekat. Permaisuri itu mencoba menggoda Wan, tapi Wan menolaknya. Dia mengatakan kalau sekarang permaisuri itu sudah menjadi ibunya dan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebuah skandal antara anak tiri kaisar dengan permaisuri. Para pelayan terlihat membawakan obat untuk diminum oleh sang ratu. Malam harinya, penyambutan kaisar digelar. Semua pelayan dan tentara berbaris di teras istana. Tapi seseorang memberikan kabar yang mengatakan untuk beristirahat karena kaisar tidak jadi pulang malam ini. Dia memberikan kabar ke permaisuri kalau kaisar mampir ke Official Inn, suatu tempat di daerah perbatasan. Di dalam Official Inn, kaisar masuk dan bertemu dengan Pangeran Jai, anak keduanya. Mereka pun beradu pedang. Kaisar melawan sambil duduk, tapi dapat mengalahkan Pangeran Jai. Selesai bertarung, ayahnya mengatakan kalau dia datang ke sini untuk mengingatkan tentang kesalahan masa lalunya. Kaisar pun meminta Jai untuk kembali ke istana bersama dengan dirinya. Esok harinya, Pangeran Jai menemui ratu di istana. Jai dan ibunya sudah berpisah selama 3 tahun dan dia sangat merindukannya. Jai mendapat hukuman dari kaisar dan diasingkan di perbatasan selama 3 tahun atas kesalahan yang ia buat. Berganti dengan diperlihatkan semua pelayan yang sedang menyiapkan herbal air panas untuk ditaruh di bawah kursi kaisar. Terlihat kaisar yang menikmati sauna itu. Ketika semua pelayan pergi, tabib mengatakan kepada kaisar kalau dia sudah menuruti perintahnya. Anak tabib yang bernama Chan telah memasukkan jamur hitam ke dalam obat yang diminum oleh permaisuri. Berganti ke permaisuri, Jai melihat ibunya membuat banyak sekali sulaman bunga seruni karena hampir mendekati festival. Tiba-tiba permaisuri jatuh. Dia berusaha bertahan dan kembali terlihat keringat yang membasahi wajahnya. Ibunya menyuruh Jai untuk menemui saudaranya. Jai pun bertemu dengan para saudaranya, Wan dan Yu. Jai menanyakan kepada Wan tentang apa yang terjadi kepada ibunya. Wan menjawab kalau ratu mempunyai penyakit anemia, tapi dia sudah rutin untuk meminum obat. Di ruang ramuan obat, Chan didatangi oleh ayahnya yang seorang tabib. Tabib itu mengatakan kepada Chan untuk sering menemui putra mahkota. Ayahnya mengetahui hubungan mereka berdua. Mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Ayahnya menjelaskan tentang jamur hitam dari Persia untuk meracuni ratu. 2 gram per hari dan akan membuat orang sehat akan kehilangan kesadarannya. Ayahnya menyuruh Chan untuk diam. Kalau tidak, maka seluruh keluarga akan dieksekusi. Chan pun memasukkan jamur itu ke dalam bejana ramuan. Di hari berikutnya, Chan memberikan obat itu kepada ratu. Ratu menanyakan tentang putra mahkota kepada Chan, tapi dia tidak bisa menjawabnya. Ratu pun meminum obat itu tapi tidak sampai habis. Dia menuangkan sisanya ke dalam baki. Siang harinya terlihat persiapan festival seruni. Bunga seruni diletakkan di atas teras rumah sampai penuh.
Kaisar menunggu permaisuri dan ketiga pangeran di teras Chrysanthemum. Kaisar menjelaskan filosofi tentang lambang di meja di teras itu. Pangeran Wan meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Ginzhou. Dia menginginkan sebuah pengalaman karena selama ini tidak pernah meninggalkan istana. Tapi permintaan itu ditolak. Kaisar menanyakan kepada istrinya kenapa dia tidak menghabiskan obatnya. Di sana, Chan dan ayahnya telah melaporkan ratu yang tidak menghabiskan obatnya yang tersisa 2 teguk. Kaisar pun memaksa untuk menghabiskan obat yang ada. Anaknya pun berlutut dan akhirnya ratu meminum sisa obatnya. Yu meminta kepada ayahnya untuk memimpin pasukan kekaisaran ketika festival Seruni. Tapi sang kaisar malah memberikan kepemimpinan itu kepada Pangeran Jai karena dia telah kembali ke istana. Berganti ke ruang herbal, Kaisar meminta ratu untuk menemuinya. Dia mengatakan kalau obat itu dibuat untuk dirinya dengan dosis yang tepat. Tapi permaisuri mengatakan kalau selama 10 tahun dia meminum obat itu tidak merasakan adanya kesembuhan dari penyakit di dalam dirinya. Kaisar marah mendengar hal itu dan mengatakan kalau dia harusnya berlaku sopan sebagai keluarga kerajaan karena akan menjadi contoh untuk masyarakat. Permaisuri pun kembali meminum obat yang dibawakan oleh pelayannya di hadapan Kaisar. Selesai semua itu, Kaisar memanggil Pangeran Wan. Dia mengatakan kalau ibu kandungnya meninggal ketika Wan masih kecil dan ayahnya tidak merawatnya dengan baik sehingga ada jarak di antara mereka. Sang Kaisar meminta izin kepada anaknya itu untuk menjadikan Pangeran Jai sebagai putra mahkota. Wan pun menuruti perkataan ayahnya karena dia merasa tidak mampu kalau menjadi seorang kaisar. Di dalam kamar Wan, Chan sudah menunggu. Di sana mereka berdua berpacaran dan bermesraan di dalam kamar. Salah satu pelayan melihat dan melaporkan mereka berdua kepada ratu. Sang ratu langsung mendatangi kamar Wan. Mereka berdua yang sedang enak-enak pun terkejut. Wan menyuruh Chan untuk bersembunyi, tapi ratu mengetahui hal itu dan menyuruh Chan untuk keluar dari persembunyiannya. Dan hukuman yang akan diterimanya adalah cambuk 20 kali serta wajah dicap dan diusir dari istana. Tapi ratu mengampuni Chan. Dia melakukan itu karena sebentar lagi ada festival dan tidak boleh ada hal buruk di dalam istana. Permaisuri kembali ke kamarnya dan menyulam lagi. Terlihat seorang wanita dengan penutup kepala masuk ke dalam kamarnya. Dia memberikan jamur hitam Persia yang dimasukkan ke dalam obat yang diminumnya. Terlihat sebuah cap di wajahnya. Tapi dia tidak memberitahu alasan kenapa wajahnya dicap. Dia hanya bilang tidak menyukai kaisar dan hanya permaisuri yang mampu membalaskan dendamnya. Dia pergi dari kamar dan melihat Wan yang kemudian diikutinya. Terjadi pertarungan antara Wan dan wanita itu. Wanita itu ditangkap dan kemudian dibawa menghadap kaisar. Sang kaisar terkejut melihat wajah wanita itu dan menyuruh semua pelayannya meninggalkan ruangan. Dia juga berkata kepada Wan untuk tidak membocorkan kejadian ini. Kaisar mengetahui wanita itu. Ya, wanita itu adalah istri pertama kaisar yang ternyata belum meninggal. Kaisar mengetahui kalau dia menikah dengan tabib kerajaan. Wanita itu mengatakan kalau kaisar dulunya hanyalah seorang kapten yang mempunyai rencana untuk menjadi kaisar. Raja Liang mengizinkan anaknya untuk menikah dengannya, tapi sang kaisar malah membunuh keluarga wanita itu dan memasukkannya ke dalam penjara. Dia ke sana hanya ingin bertemu dengan putranya. Dia juga melihat kuil persembahan kematian dirinya. Sang kaisar pun akan membayar hutang budinya. Pagi harinya, tabib kerajaan dipanggil oleh kaisar. Dia dipromosikan menjadi gubernur Suzhou dan akan segera berangkat bersama putrinya, Chan. Tabib mendatangi kaisar dan mengucapkan banyak terima kasih. Dia juga mengatakan obat untuk ratu sudah disiapkan untuk 2 bulan. Tabib dan keluarganya pun meninggalkan istana. Di dalam, permaisuri mendatangi kamar kaisar. Dia mengatakan kalau dalam hati kaisar hanya ada 1 orang wanita. Dan dia mendengar kalau ada seorang pembunuh yang ditangkap. Pangeran Jai mendatangi kamar ibunya. Di sana, ibunya memberitahu tentang jamur hitam. Jai menanyakan kenapa ayahnya melakukannya. Ratu pun menjelaskan tentang rencana kudetanya. Tapi Jai berkata kalau seorang anak tidak akan bisa menentang ayahnya. Ratu kembali meminum obat yang dibawakan pelayan. Jai pun menyetujui untuk membantu ibunya. Kaisar memberikan perintah kepada tentara pembunuh. Sang permaisuri mengirimkan sebuah surat dengan merpati. Tabib dan keluarganya sudah sampai di kediaman baru mereka. Sang ratu memanggil Wan. Dia hendak memberikan jubah yang akan dikenakan ketika festival.
Tapi Wan menolaknya karena ada lambang seruni dan mengatakan apa artinya itu. Wan bersikeras menolaknya dan akhirnya meninggalkan tempat itu. Malam harinya, dia mendatangi pacarnya yaitu Chan. Di sana mereka bermesraan dan Chan memberitahu apa yang dia ketahui tentang rencana permaisuri. Ibu Chan masuk ke dalam sana dan melihat Pangeran Wan dan Chan anaknya. Dia yang melihat hal itu segera mengusir dari sana, tapi pun menyusulnya dan meminta maaf. Wan kembali ke istananya, sementara Chan menjelaskan kepada ibunya tentang perasaannya kepada Pangeran Wan. Tapi ibunya mengatakan kalau mereka berdua tidak akan pernah bersatu. Chan juga mengatakan kalau sesuatu yang buruk akan terjadi dan dia harus mencari Pangeran Wan. Suaminya masuk ke dalam sana dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Chan yang keluar dari ruangan, dia menyusul Wan kembali ke istana. Di luar rumah terlihat pasukan rahasia kaisar yang menyerang orang yang ada di sana. Pasukan itu diperintahkan untuk membunuh tabib dan juga keluarga mereka. Pertarungan tak terhindarkan. Tabib dan istrinya berhasil lari, tapi mereka diikuti oleh pasukan itu. Sang tabib terkena parang dan dia dibunuh oleh pasukan tersebut. Istrinya berhasil kabur berkat bantuan pasukan dari istana yang dikirim oleh ratu. Di dalam istana, Wan menemui ibu ratu. Dia menolak kudeta yang direncanakan, tetapi ratu tetap melanjutkan rencananya. Dia menyuruh Wan untuk keluar. Wan yang bergejolak di hati, dia menusuk dadanya sendiri, tapi berhasil diselamatkan karena tusukannya tidak mengenai organ vital. Kaisar mendatangi Wan yang terbaring. Dia menceritakan semuanya yang dia tahu kepada ayahnya. Ayahnya pun mengatakan kalau dia juga sebenarnya sudah tahu skandal yang dilakukan dengan ibu tirinya. Hari pembukaan festival pun dilaksanakan. Terlihat kaisar dan ketiga anaknya. Mereka memakai ranting beri untuk menghormati istri kaisar sebelumnya. Permaisuri terlihat mendatangi ruang upacara. Upacara pembukaan pun dimulai. Mulai dari memberikan persembahan untuk leluhurnya. Malam harinya Pangeran Jai mengistirahatkan pasukan yang ada di sana. Chan datang dan masuk ke dalam istana, yang ternyata dia sudah ditunggu oleh pasukan rahasia kekaisaran. Chan diserang dan hendak dibunuh, namun berhasil diselamatkan oleh ibunya yang datang tepat waktu. Pertempuran yang sengit terjadi. Mereka berdua lari masuk ke dalam istana. Di sana ada pasukan bantuan dari ratu yang menghadang pasukan itu. Di dalam istana, ratu mempersilahkan mereka berdua masuk. Kaisar yang mengetahui hal itu, dia menyuruh semua pelayannya untuk keluar dari ruangan. Istri pertama kaisar langsung marah dan mengatakan kalau dia menipunya lagi. Wan menanyakan siapa wanita itu. Ratu mengatakan kalau wanita itu adalah orang yang ada di foto kamar ayahnya, istri pertama kaisar dan ibu kandung dari Wan. Kaisar pun mengakuinya. Chan yang mengetahui hal itu syok. Karena selama ini dia berpacaran dengan kakak kandungnya, tapi beda ayah. Chan pergi keluar dari istana. Dia menangis dan berteriak. Di sana dia dibunuh oleh pasukan rahasia. Ibunya pun menyusul dan dia juga terkena parang dan tombak yang datang menghujani teras. Tombak itu berasal dari pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jai. Dengan lambang seruni, mereka semua masuk ke dalam istana. Di dalam istana, ratu juga mengenakan lambang seruni. Tanpa diduga, Yu menusuk Wan. Yu mengatakan kalau dia sudah mengetahui skandal ibunya dan juga rencana pemberontakannya. Dia juga mengancam kaisar untuk turun tahta dan memberikan jabatan kaisar kepada dirinya. Beberapa orang pasukan Yu datang dan mengacungkan pedang. Tapi pasukan rahasia kaisar berhasil membunuh pasukan Yu dengan cepat. Wan pun meninggal, sementara ayahnya menghajar Yu. Kaisar mencopot gesper dan mencambuk Yu yang ternyata dia memakai baju besi. Sementara itu di dalam istana, pasukan Jai mulai menyerang ke dalam dan dihadang oleh pasukan rahasia dan berhasil mengalahkan mereka. Jai memotong lambang kekaisaran dan mulai masuk ke ring 1 istana. Di dalam istana, Yu dibunuh oleh kaisar menggunakan gesper. Pasukan Jai dihadang oleh pasukan yang sudah disiapkan oleh kaisar. Mereka semua mencoba melawan. Pangeran Jai yang mencoba menerobos, dia gagal. Pasukan kaisar berhasil memukul mundur pasukan pemberontak. Mereka semua mati dan hanya meninggalkan Pangeran Jai serta beberapa orang. Ratu menyuruh Jai untuk berhenti melawan. Beberapa petinggi pemberontak yang masih hidup, mereka langsung dipenggal. Teras istana langsung dibersihkan oleh semua pelayan. Semua mayat dikumpulkan dan darah dibersihkan dengan cepat. Bahkan semua yang hancur diganti bunga yang baru.
Pangeran Jai dan Ratu ditunggu oleh Kaisar di teras atas. Di sana Kaisar mengatakan akan mengangkat Jai sebagai putra mahkota dan akan menjadikan penerus Kaisar. Festival pun dimulai. Kembang api menyala. Sementara hukuman yang menunggu Jai adalah badan diikat dan ditarik oleh kuda. Tapi Kaisar mengampuninya jika dia mampu menyuruh ibunya untuk meminum obatnya setiap hari. Jai mendekati ibunya dan menggorok lehernya sendiri. Sang permaisuri pun berteriak dan film pun berakhir. Itu tadi rangkuman film Curse of the Golden Flower. Jadi ini penjelasannya. Sang permaisuri tidak menyukai Kaisar sejak lama. Dia berselingkuh dengan anak tirinya yaitu Wan. Wan adalah anak dari istri pertama Kaisar. Kaisar juga tidak menyukai sang permaisuri. Dia berniat meracuni istrinya dengan jamur hitam Persia. Permaisuri ingin melakukan kudeta melalui anaknya Jai, tapi kudeta yang mereka lakukan tidak berhasil. Wan pun menusuk dirinya sendiri karena dia tidak mau terlibat, tapi malah membuka rahasia kalau dia dan Chan kakak beradik. Itu mengapa ibunya mengatakan kalau mereka tidak akan bersatu. Seperti itu. Dari segi cerita, film ini bagus menurut saya ya. Kalau kalian ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe.